pemerintah Tajikistan itu kan melarang penduduknya untuk berhijab. Ada beberapa alasan mungkin yang sudah kita tahu. Ustadz sendiri melihatnya kenapa sih sampai dilarang hijab itu, kenapa sih Ustadz? Pemikiran Mas Akmal ini pemikiran Wahabi. Pemikiran Wahabi ciri-cirinya adalah jidatnya hitam, jenggotnya panjang, celananya cingkrang. Saya nggak pernah motong omongan orang biasanya, tapi kali itu saya potong. Orang-orang sekuler ini kan selalu mengaku dirinya rasional, gitu ya. Dan kita dibilangnya belajar agama berdasarkan dogma dan sebagainya gitu. Tapi saya rasa mereka sendiri yang kayak begitu. Di Eropa, mereka nggak suka sama perempuan berhijab. Alasannya kenapa? Ini sebagian, nggak semua alasannya karena ini ya. Mereka bilang alasannya karena kalau dia pakai jilbab, jadi seolah-olah dia doang yang suci. Banyak netizen tuh bilang bahwa presiden yang sekarang di Tajikistan itu namanya kan Emomali Rahman ya. Dia ini dibilang bahwa Kemal Atatürk jilid 2. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat Ustadz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ojan, apa kabar? Alhamdulillah. Ini baru Ojan yang kita lihat nih, keren gitu, gitu. Kaos. Siap. Kalau kemarin udah mau pemilihan RT ya kemarin. Lurah. Urah. Lurah. Oh lurah. Aku dengarnya ura. Udah kayak orang Rusia gitu, Masya Allah. Ustadz, seperti berita yang sudah kita lihat dan baca dan dengar juga bahwa memang pemerintah Tajikistan itu kan melarang penduduknya untuk berhijab. Ada beberapa alasan mungkin yang sudah kita tahu, tapi misal Ustadz sendiri melihatnya kenapa sih sampai dilarang hijab itu, kenapa sih Ustadz? Ya kita terus terang emang kita juga nggak saya rasa di Indonesia kita nggak terlalu banyak tahu soal Tajikistan. Betul, ya. Jadi kita tahu dari berita-berita yang ramai sekarang gitu ya, dari pernyataan resminya pemerintah sih mereka melarang berjilbab atau berhijab ya, karena ingin mengangkat budaya lokal dengan pakaian-pakaian yang kata mereka pakaian asli mereka gitu ya, dan juga untuk menghindari ekstremisme dan sebagainya. Ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi ya itu jawaban yang resminya kan? Iya, jawaban resminya seperti itu. Ya. Tapi maksudnya kalau dibilang hubungannya apa sih Zat? Maksudnya kalau dibilang antara hijab dengan ekstremis tuh apa gitu? Karena kan selain ya kalau hijab kan untuk yang akhwat yang perempuan. Tapi kalau yang laki-laki itu kan memang cukur jenggot, maksudnya gitu kan? Ada juga perintah cukur jenggot ya. Benar-benar dicukur jenggotnya, nggak boleh ada jenggot sama sekali. Kenapa? Kita nggak bisa Bang Wisnu di sana. Ustaz juga nggak bisa dicukur jenggot juga kan? Nggak boleh. Nah makanya maksudnya sampai segitunya. Maksudnya gini loh, kalau dibilang ada jenggot itu jadi ekstremis, gimana teman-teman yang ada, kita bilang di Eropa, di Amerika, malah trennya tren jenggot sekarang. Benar. Gitu. Saya punya pengalaman nih ya, ini sedikit cerita aja ya, untuk menggambarkan betapa absurdnya orang sekuler itu kalau bicara bicara soal agama gitu ya. Saya pernah ada sebuah acara debat lah di kampus gitu ya, tentang Islam liberal. Nah waktu itu saya selesai ngomong, menurut saya salahnya Islam liberal itu apa gitu ya. Tiba-tiba lawan debatnya kalimat pertamanya ya, setelah salam dan sebagainya gitu ya, kalimat pertamanya adalah pemikiran Mas Akmal ini pemikiran Wahabi. Oh langsung kayak gitu? Pemikiran Wahabi ciri-cirinya adalah jidatnya hitam, jenggotnya panjang, celananya cingkrang. Ya, saya nggak pernah motong omongan orang biasanya, tapi kali itu saya potong. Langsung potong. Ya, kenapa? Karena saya bilang, Pak lihat sebelah sini Pak. Ya, padahal jaraknya cuma 2,5 meter dari saya paling. Ya. Saya bilang tiga-tiganya Bapak sebut nggak ada di saya gitu. Ya jidatnya nggak hitam, jenggotnya segini-gini doang, celana saya nggak cingkrang. Jadi memang ada doktrinasi gitu yang kita lihat gitu ya. Karena orang-orang sekuler ini kan selalu mengaku dirinya rasional gitu ya. Dan kita dibilangnya belajar agama berdasarkan dogma dan sebagainya gitu. Tapi saya rasa mereka sendiri yang kayak begitu. Jadi mereka didoktrin bahwa pakai jenggot itu begini, kalau celananya cingkrang tuh begitu, kalau jidatnya hitam begitu gitu. Ya, dan itu kan nggak nyambung ya. Pemikiran Mas Akmal ini pemikiran Wahabi. Ciri-cirinya jidat, jenggot, itu kan bukan pemikiran. Iya betul. Itu fisik semua fisik, gitu ya. Betul. Fisik semua. Nah disitulah absurdnya gitu. Jadi kalau ditanya apa hubungannya jilbab dengan ekstremisme, saya juga nggak bisa jawab. Kayaknya memang itulah doktrinasinya orang sekuler. Berarti itulah ada cara mereka melihat gitu. Berarti indikasi pemerintahan di sana sekuler itu juga ada berarti? Ya bukan indikasi lagi ketika dia melarang jilbab itu jelas, clear sih, banget. Benar juga sih. Clear sekali gitu. Bahkan negara-negara yang disebut sekuler pun nggak semuanya melarang jilbab juga kan? Betul sih. Ya banyak negara-negara di Eropa yang udah orang berjilbab biasa-biasa aja gitu, nggak ada masalah gitu.
Ya, tapi ini kan ekstrim sekali. Ya kalau saya ngelihat sih ini emang bentuk sekuler yang sangat ekstrim gitu ya. Ini aneh barangkali karena orang-orang sekuler selalu merasa dirinya nggak ekstrim. Sebenarnya mereka juga ekstrim gitu ya. Dan kita bisa lihat ketika orang sekuler itu berkuasa mereka sangat ekstrim sekali. Sampai jenggot aja dilarang, sampai jilbab dilarang. Katanya badan kita hak kita, kalau kaum feminis kau bilang my body my rights gitu ya. Tapi giliran mau ditutup nggak boleh. Itu kan aneh gitu ya. Saya pernah berdebat dengan orang yang mengatakan nggak boleh pakai jilbab, nggak boleh maksain orang pakai jilbab. Saya tanya lebih jahat mana sama orang yang maksain nggak boleh pakai jilbab? Karena yang nyuruh pakai jilbab berarti auratnya ditutup. Tapi kalau nyuruh orang buka jilbab, orang udah ditutup ingin dibuka, itu kan orang malu. Ini terjadi ketika di Prancis dulu, tahun berapa saya lupa ya, di Prancis. Di Prancis itu pakai burkini. Burkini itu gimana? Burkini itu jadi ada orang menciptakan pakaian renang, ya, tapi ketutup semua. Nah, buat perempuan, makanya antara burko dan bikini kan namanya. Jadi burkini. Jadi dia lagi berjemur, tiba-tiba didatangin polisi yang laki-laki semua, dan disuruh buka di situ. Ya, lebih jahat mana gitu? Ya, kan kalau orang auratnya kebuka dia nggak malu, ditutup. Ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau orang udah malu ditutup terus disuruh paksa buka. Dan itu jadi dilema juga buat kaum feminis di sana waktu itu. Ya kira-kira gimana kok bisa ada perempuan dikerubungin polisi laki-laki disuruh buka baju saat itu juga. Ya jadi memang liberal tuh sekuler itu ekstremis juga. Ya ketika mereka berkuasa ya mereka se-ekstrim itu. Ya. Dan nggak ada penjelasan rasionalnya lagi gitu. Ketika mereka bilang ini adalah ciri-ciri teroris, ya nggak juga gitu. Apakah nggak pernah memperhatikan kasus-kasus kayak misalnya di Eropa gitu ya? Di Eropa teroris banyak yang nggak berjenggot gitu. Teroris nggak berjenggot. Kenapa? Ya orang Eropa sendiri gitu kan. Nggak ada hubungannya, di pemain NBA banyak yang berjenggot. Nggak banyak ada banget. Nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Jadi ini memang udah nggak rasional. Ini justru pelajaran buat kita ya, bahwa orang-orang sekuler, orang liberal ini sebenarnya mereka tidak rasional. Kita coba lihat misalnya ya. Ini menarik nih ketika Ustadz bilang ketika yang melakukan muslim dibilang teroris, tapi kalau yang bukan dibilang bukan teroris, kejahatan saja misalnya kayak gitu ya. Kenapa bisa dikategorikan seperti itu, Ustadz? Maksudnya kita lihat waktu itu kejadian kalau nggak salah pokoknya di Amerika. Di Amerika dia ada orang bule itu ya, benar-benar bule, orang bule, dia nembakin orang-orang yang ada di bawah lantai hotel. Dan dia nggak dibilang teroris pada saat itu. Ujung-ujungnya kesimpulannya mental illness. Iya, mental illness. Ada penyakit kejiwaan di dianya gitu. Ini kenapa sih? Sedangkan kalau udah muslim langsung arahnya teroris gitu. Saya alhamdulillah punya pengalaman nerjemahin sebuah buku. Sayangnya penerbitnya kemudian gulung tikar, jadi bukunya nggak terbit lagi gitu ya. Judulnya Judulnya adalah Islamophobia Industry. Di Islamophobia Industry, dan di situ penulisnya orang Amerika dan dia bukan, tapi diterjemahin ke Indonesia jadi Islamophobia doang, nggak pakai industrinya ini. Islamophobia Industry. Penulisnya tuh orang Amerika dan dia bukan Muslim. Ya, bukan Muslim. Cuman dia heran ketika melihat pemberitaan kok sangat kayak tadi nggak fair gitu. Iya, nggak fair, benar ya. Dia ngelihat dari kasusnya dari 9/11. Ya, peristiwa 9/11 itu kan tahun 2001. Kemudian dia lihat sampai tahun 2010. Jadi dalam waktu span 9 tahun itu ya, bahkan setelah WTC runtuh itu orang-orang masih 50% lebih warga Amerika Serikat masih berpikiran positif soal Islam. Ya, jadi mereka bilang itu terorisnya doang, bukan semua Muslim kayak begitu gitu ya, masih fair gitu ya, masih lebih dari 50%, 60% kalau nggak salah. Ya, nah tapi dalam seiring waktu makin lama yang pandangannya positif terhadap Islam berkurang terus, Padahal selama 9 tahun itu hampir nggak ada aksi teroris yang dilakukan oleh orang Islam lagi. Nggak ada. Ini kalau kita percaya 9/11 tuh kelakuan orang Islam ya. Gitu kalau kita percaya, karena ini juga kontroversi juga nih. Ya banyak yang aneh-anehnya juga gitu ya. Yang nggak masuk akalnya juga banyak gitu. Tapi oke lah, anggap aja itu perbuatan teroris Muslim. Tapi dalam waktu 9 tahun di mana kasus terorisme tuh hampir nggak ada, kasus pembunuhan bahkan hampir nggak ada. Dari pelakunya Muslim. Selalu pelakunya bukan Muslim. Tapi kebencian pada Islam naik terus. Nah, dia meneliti itu. Dan ternyata dia melihat inilah perbuatan para kalau dulu blogger
Dulu belum ada istilah buzzer. Gitu ya. Blogger-blogger itulah yang bermain. Mereka terus-menerus menghembuskan isu tentang Islam. Orang Islam tuh mau ngerebut Amerika, orang Islam tuh mau mensyariatkan Amerika Serikat gitu kan. Itu gak make sense juga gitu ya. Dimana Muslim cuman berapa persen, 10% gak nyampe kayaknya. Ya, kok bisa mensyariatkan, gak mungkin juga gitu kan. Tapi ya itulah gitu ya yang jadi perhatian dia gitu. Dia bukan Muslim, dia orang Amerika Serikat dan dia heran gitu ngelihat yang kayak seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini ya kenapa teroris itu kayak disematkan kepada Muslim doang gitu ya. Ya itulah ketidakadilannya gitu. Ya itu nggak ada penjelasan lagi selain kebencian, selain Islamofobia nggak ada jawaban lagi. Nggak ada jawaban lagi ya. Nggak ada jawaban rasional, nggak ada. Cuman maksudnya kalau kita balik sedikit soal sekuler tadi Zat, sekuler sama liberal. Kalau sekuler itu kan memang memisahkan agama dengan kehidupan dunia lah kita bilang ya Zat ya. Jadi misal kayak politik ya politik aja gitu misalnya gitu. Nah kalau liberal sebenarnya kan memberikan kebebasan kan Zat? Iya nggak sih? Ya. Memberikan kebebasan artinya sebenarnya seharusnya orang liberal memberikan kebebasan kepada orang-orang yang mau pakai jilbab ya nggak sih Zat? Di sini pertanyaannya kita mau ngelihat makna kata atau mau lihat makna yang dipakai oleh mereka. Karena kalau makna yang dipakai dari mereka dari awal liberal itu artinya ya bebas dari aturan agama. Ya, itu yang dikritisi sama Ustadz Hamid Fahmi Zarkashi. Beliau bilang ini orang liberal ini libere itu kan artinya merdeka, bebas. Ya, merdeka. Budak baru bebas dari majikannya gitu ya. Negara merdeka dari penjajahnya gitu ya. Tapi pada kenyataannya merdeka dari aturan agama saja. Jadi mereka tuh bukan bebas arti sebebas-bebasnya juga ya. Karena yang udah pernah saya bilang juga ya, di negara sekuler liberal lampu merah artinya berhenti juga. Ya, aturan ada ya, tapi aturan bikinan manusia. Ya, dan mereka anti sekali sama aturan bikinan agama misalnya gitu. Ya, dan kita lihat juga di Indonesia juga seperti itu perilakunya, orang-orang yang liberal tuh anti sekali ya dengan aturan agama gitu. Ya. Bahkan mereka alergi lah gitu. Alergi. Padahal bangsanya sendiri mayoritas beragama gitu kan. Tapi mereka anti sekali dengan penggunaan aturan agama tuh diadopsi menjadi hukum positif gitu ya, nggak mau ya. Oke, kita coba balik ke Tajikistan ya Zat ya. Ini kan soal Tajikistan ini kita bilang tadi kan aturan agama, kita bilang aturan pemerintah setempat lah ya. Di Tajikistan ini kan aturan pemerintahnya bahwa memang melarang untuk berhijab. Gitu kan. Nah, ini yang jadi agak aneh aja ya. Kalau kita pikir-pikir ya, maksudnya kita sebagai umat beragama kan itu kan sudah jelas semuanya. Yang aturannya seperti apa, kita jadi tahu maksudnya tujuan akhir kita tuh apa. Benar. Jadi kan malah kita kalau tahu tujuan tuh kan enak kita sebenarnya. Mau lama, mau capek segala macam, insya Allah ya atas izin Allah itu kita karena tahu tujuannya enak aja, jalan terus gitu loh. Cuman kalau orang nggak tahu tujuan, itu kan mau dia pakai mobil paling bagus kayak, ya, atau kendaraan pesawat yang paling oke kayak gitu ya, misalnya pesawatnya oke banget lah, dia first class. Tapi kalau nggak tahu tujuan, aneh kan sebenarnya ya. Benar-benar. Nah, cuman yang pengen saya tanya adalah ketika kita sudah tahu aturan agama bahwa ini hijab itu kan wajib Ustaz. Kita bilang jilbab atau hijab itu wajib untuk perempuan, untuk wanita yang sudah balik gitu ya. Kalau dilanggar kan berarti berdosa Ustaz. Oke, itu poin pertama. Cuman ini yang ngelarang itu pemerintah. Ustaz. Yang melarang tuh pemerintah gitu loh. Dosa nggak orang yang akhirnya melanggar aturan Allah? Tapi kalau nggak dibuka tuh hijab, dia tuh kena hukuman gitu loh. Ini gimana kita menyikapinya, Zat? Mungkin ini yang harus berfatwa ulama di sana ya. Kita kurang tahu persis juga gitu ya. Karena kalau kayak di Perancis misalnya dilarang berhijab tapi cuma di sekolah saja. Sekolah ya. Jadi kalau dia udah lulus sekolah ya bebas-bebas aja misalnya, atau di luar sekolah atau di luar juga bebas. Atau udah lulus nggak apa-apa gitu ya. Dan ngomong-ngomong di negara kita juga dulu pernah loh. Pernah ya Ustaz ya? Pernah dulu kita mengalami orang sekolah tuh nggak boleh berjilbab. Kapan ya Ustaz? Ada, saya dulu waktu sekolah ngalamin kok.
Waktu sekolah kita pernah ada masa-masanya. Dulu awal reformasi itu kita berjuang supaya teman-teman kita bisa berjuang. Mungkin di tempat-tempat kayak misalnya kalau di provinsi Aceh, Sumatera Barat mungkin aman. Iya sih, kami kebijakan di sananya. Malah banyak yang pakai jilbab malah. Kita di Jabodetabek dulu pernah ngalamin itu. Oke. Ya, dan pernah saya tuh sempat waktu sekolah dulu kita berdebat memperjuangkan supaya teman-teman kita bisa berjilbab dengan proper, karena pernah dulu negosiasinya luar biasa gitu. Jadi ini cerita sejarah gitu ya. Jadi dulu tuh pernah ada masa-masanya di mana orang boleh berjilbab tapi pas fotonya nggak boleh. Iya. Ya. Ada juga orang boleh berjilbab ya pas fotonya kemudian kuping harus kelihatan. Kan nggak masuk akal gitu ya, nggak ada gunanya gitu ya. Kemudian ada lagi boleh berjilbab tapi bajunya harus dimasukin. Harus masukin, padahal kan harusnya dikeluarin gitu kan biar tidak menutupi pinggulnya gitu kan. Ya itu butuh perjuangan itu sampai akhirnya boleh gitu ya. Jadi kita pun pernah mengalami masa-masa absurd kayak begitu, ya masa-masa absurd ya. Nah kalau soal fatwa bagaimana mereka barangkali kita serahkan ke ulama di sana. Ya masalahnya segawat apa hukumannya? Ya kalau benar-benar hukumannya sampai di penjara misalnya, penjara atau di ya mungkin hukuman mati enggak ya. Di penjara sampai denda sampai mereka nggak bisa ini barangkali akan ada pembolehan gitu. Ya barangkali ada pembolehan dan memang seberapa serius dampaknya itu mempengaruhi fatwanya soalnya ya. Karena kalau memang dia karena agama kita ini ada dia namanya maqasid syariah. Ya, syariat itu gunanya buat apa? Melindungi agama kita, itu yang pertama. Yang kedua melindungi jiwa. Ya, jadi kalau keselamatan jiwa terancam, yang haram itu bisa jadi halal. Oke. Ya, keselamatan terancam. Misalnya kita diacungin, ini pernah terjadi loh, ya. Dia diacungin senjata, disuruh makan daging babi, ya boleh-boleh aja jadinya. Ya, orang-orang sampai terancam seperti itu ya. Kemudian melindungi harta dan sebagainya gitu ya. Jadi itu saya nggak berani berfatwa juga gitu ya. Cuman kalau di sana ulama-ulama di sana pasti akan inilah punya fatwanya. Pasti punya fatwa sendiri. Ulama setempat ya. Nah, ulama setempat yang lebih tahu ya karena kita nggak bisa juga menilai dari sini. Soalnya gini, peraturan dendanya sekian, apakah di lapangan betul kayak begitu? Jangan nggak juga. Jangan kayak di sini juga semua bisa diatur gitu ya. Ya kalau kayak gitu ya diatur lah. Ya kalau bisa diatur lah gitu. Jangan kita kan nggak tahu ya. Ya jadi kalau masih ada celah yang bisa dimainkan. Ya makanya di sana lah mereka yang lebih berwenang lah gitu. Ya. Jan, kalau kita pikir-pikir ya Jan ya. Jadi Ustadz ini kan orang-orang ngelihatnya seperti umat Islam itu sering didiskriminasi nih Ustadz. Ya. Maksudnya didiskriminasi, dia persekusi, orang ngelihatnya kok sampai yang parah kita bilang saudara-saudara kita di Palestina genosida nih ya, Israel kepada saudara kita di Palestina. Ustadz boleh nggak maksudnya gini, kami sih sebenarnya pengen tahu kenapa sih kesannya tuh kita selalu terpojok tuh, kenapa ya Ustadz ya? Di pojokan apa terpojok? Di pojokan. Kalau di pojokan berarti dari sononya gitu ya. Kenapa sih mereka memojokkan kita? Itu pertanyaan kita. Gitu ya. Nah, kalau masalah kenapa terpojoknya itu karena kelemahan kita. Tapi kalau kenapa dipojokkan, nah kita sekarang bisa ngomong kenapa mereka bersikap seperti itu gitu ya. Ini kalau saya sering bahas gini soal Ghazul Fikri ya. Musuh kita tuh nggak selalu ideologis. Ya, jadi orang tuh memusuhi umat Islam nggak selalu alasannya karena ideologi. Kadang-kadang masalah uang, masalah bisnis. Saya kasih contoh ya misalnya ya. Kalau semua perempuan itu taat beragama atau muslimah semua taat beragama, berjilbab dengan baik ya, dia nggak mau berzina segala macam gitu ya. Banyak bisnis yang nggak laku. Banyak bisnis yang nggak laku. Kalau kita semua hidup zuhud, banyak bisnis yang nggak laku. Banyak entertainment yang nggak laku. Ya, kalau kita semua taat dalam beragama, bisnis minuman keras nggak bakal laku. Ya, bisnis judi nggak bakal laku, pornografi nggak akan laku. Ya, jadi wisata seks nggak bakal laku, ya segala macam gitu ya. Itu semua nggak laku kalau kita semua taat gitu. Ya, jadi pahamilah bahwa ketaatan kita ini memang mengganggu mereka gitu. Tapi mengganggunya bukan ideologi, nggak selalu ideologi. Nggak selalu lawan kita tuh ideologis gitu. Ya kadang-kadang mereka cuman masalah kita menghambat bisnis mereka itu aja. Ini masuk akal sih, maksudnya kalau bisa dibilang ada bahkan beberapa yang akhirnya melihat wah
potensi pasar Islam nggak bisa dibendung, akhirnya mereka beralih ke bisnis itu. Iya. Maksudnya ambil bisnis Muslim yang jadi pasarnya lagi gitu. Kita juga kan Ustaz. Iya juga. Nah, jadi memang apa masalah uang ini, masalah dapur, masalah periuk gitu ya. Ini memang penting juga untuk kita pikirkan gitu ya. Makanya jangan sampai bisnis yang harusnya dipegang sama umat Islam jadi malah diambil sama orang lain gitu ya, karena ya itulah gitu ya, mereka nggak punya ideologi kok. Kalau mereka bisa menguasai, kenapa enggak gitu? Ya bisa-bisa aja mereka ngambil gitu. Ya, jadi ini yang kita lihat sekarang gitu ya. Kita lihat sekarang kenapa sih orang kok memusuhi banget sama Islam gitu ya? Karena kalau gaya hidup umat Islam ini membuat mereka tuh jadi nggak laku gitu. Sederhana, nggak boros, sedangkan ditampilkan kan terus kan yang bahasanya ya lo mau tampil keren, lo berarti harus punya barang ini, punya itu segala macam. Jadi ya Sadeh. Ini makanya orang-orang sekuler ini terganggu gitu, ya, sekuler. Cuman yang memang kita lihat sekarang di Tajikistan ini ya terus terang aja yang absurd sih, gitu ya. Yang betul-betul absurd karena sampai ngelarang jenggot itu kan sama sekali nggak relevan sebenarnya, gitu. Nggak ngaruh kemana-mana sebenarnya itu. Atau mau lagi bisnis barbershop lagi tinggi. Ya perasaan orang cukur jenggot gak di barbershop juga biasanya. Sendiri bener. Sendiri aja cuma segini-segini. Atau memang ada merek lokal yang memang lagi dipopulerkan. Nggak tahu ya kayak gitu. Ini saya kasih gambaran aja. Di Indonesia pernah kejadian dan ini pernah saya tulis di blog saya. Ya, saya pernah mengkritisi karena dulu di Indonesia pernah dari pemerintah bahkan gitu ya mencanangkan Pekan Kondom Nasional. Ya itu pernah itu, dan itu tahun berapa tuh, kondom itu dibagi-bagi, lupa saya masih zamannya Pak SBY. Itu kondom itu dibagi-bagi di Cilandak Town Square, ya, dan bahkan ada yang bagi-bagi di depan kampus UGM kalau nggak salah gitu ya. Dan itu begitu dan itu dibagi-bagian begitu, ada beberapa orang yang foto gitu ya, memfoto siapa yang ngambil sih, yang ngambil ternyata remaja perempuan, ya dibagi-bagikan di depan kampus kan, padahal mahasiswa satu kan kebanyakan belum pernah nikah. Betul. Jadi kira-kira memasarkan kondom di situ menjauhkan orang dari maksiat atau bikin orang malah makin merasa aman dengan maksiat, kan gitu masalahnya kan? Ya kalau dibagi-bagikan kepada yang sudah berkeluarga lain, ya itu berarti bicaranya kontrasepsi gitu ya. Tapi kalau dibagikan kepada yang belum menikah maksudnya apa? Ya sementara kalau dibilang mendukung zina mereka nggak mau, ya, dan ternyata karena banyak diprotes akhirnya di setelah berapa hari langsung dibatalkan, ya, dan dibatalkan. Berapa lama saat itu campaign itu? Cuma 3 hari cuman. 3 hari ya. Tadinya mau sepekan lebih. Gitu. Alasannya apa? Karena memang udah marak sekali. Banyak yang protes. Nggak alasan waktu itu akhirnya ada campaign seperti itu. Konsep pendidikan seksnya orang sekuler lah. Gitu. Daripada kena penyakit, maksudnya kayak gitu ya. Karena nggak bisa dibendung lagi nih hubungan di luar nikah gitu-gitu ya. Mereka bilang nggak bisa dibendung lagi, tapi emang nggak ada usaha juga kan gitu. Ya. Nah terus setelah itu di cancel gitu ya, ternyata ya di belakangnya keterlibatan dari produsen kondom. Ya sama kayak perayaan kalau Valentine's Day ya, coba lihat pemberitaan itu. Apa sih industri yang heboh yang naik gitu? Kondom hotel. Iya, kondom sama hotel. Ya kalau coklat bunga nggak terlalu mahal lah di sini gitu ya, tapi yang naik grafiknya itu. Jadi ya pahamilah bahwa musuh kita ini kadang-kadang pasar gitu. Nggak selalu berideologi gitu ya. Kalau di Ghazal Fikr itu memang, atau perang pemikiran ya Zat ya, itu memang 3F ya kalau salah deh. Fun, food, fashion. Iya nggak sih Zat? Benar ya? Bukan hanya itu atau apa? Enggak juga ya Zat ya? Nggak selalu juga, nggak cuma itu doang gitu. Enggak cuma itu doang maksudnya ya. Tapi kemungkinan kadang-kadang memang kita tuh kalau misalnya mau simpeli kan, kalau misalnya kita bilang fun gitu ya. Ya segala suatu kesenangan duniawi lah kita bilang. Itu memang bisa mengarahkan kita ke arah yang bahasanya itu benar-benar apa sih namanya, kesenangan duniawi itu membutakan kita gitu. Dan itu memang kita nggak bisa tutup mata ya Ustaz ya soal itu ya. Memang ada big plan-nya itu memang ada ya Ustaz ya. Iya, big plan. Fun itu kan dunia entertainment, dunia hiburan, dunia kesenangan itu kan bisnis.
Betul. Bisnis besar sekali itu. Bisnis besar. Besar sekali kan. Ya, dan sorry kalau kita sekarang lagi ramai soal masalah pinjaman online. Iya. Pinjaman online itu 600 triliun. Di belakangnya apa? Di belakangnya adalah jiwa yang pengen senang-senang. Iya. Senang-senang dan pingin merasakan itu. Iya. Gitu. Ya. Jadi kita lihat yang pinjol-pinjol itu siapa sih? Bukan yang kayak kita yang ekonomi menengah gitu loh. Enggak. Ya, kadang-kadang yang di bawah-bawah gitu. Dan ketika mereka minjem duit, apakah buat bisnis, buat mengembangkan bisnis yang enggak sama sekali. Itu masalahnya justru gitu kan. Kalau mereka minjem duit tapi buat melebarkan sayap bisnisnya masih inilah, walaupun riba salah gitu ya. Tapi minimal akalnya masih mikirin yang benar gitu ya, masih mikirin nafkah gitu ya. Tapi kan nyatanya nggak begitu. Nyatanya kan jadi barang, jadi happy. Ya, mohon maaf dulu kita ramai masalah Citayam Fashion Week. Ya, itu pakaiannya kan luar biasa. Lihat di belakangnya gitu ya, di belakangnya itu ada jiwa-jiwa yang haus dengan dunia ini gitu. Ya, makanya zuhud itu penting gitu. Iya. Makanya zuhud itu penting. Makanya penting buat kita tuh jangan terlalu gimana-gimana sama dunia gitu. Iya. Ya, itu penting sekali. Makanya di agama kita diajarin seperti itu. Jadi walau kaya nggak masalah. Iya. Ya, kaya nggak masalah. Tidak di hati Ustaz. Nabi Daud alaihissalam raja, Nabi Sulaiman alaihissalam raja. Tapi Nabi Daud alaihissalam dikenal karena apanya? Nabi Daud, suaranya. Ya selain itu, amal ibadahnya? Amal ibadahnya. Apa? Amal ibadahnya apa yang paling terkenal? Puasa Daud ya berarti? Puasa Daud. Kebayang gak sih ada raja, kaya raya, raja diraja, semua kekuasaan punya luas dia punya dia, tapi dia amal ibadahnya puasa. Puasa hari ini puasa, besok kagak, hari ini puasa, besok kagak, ini itu sepanjang umurnya dia kerjain. Itu yang namanya zuhud tuh begitu. Iya. Padahal dia punya semua makanan, dia bisa makan enak kapan aja gitu. Tapi dia sendiri yang mewajibkan dirinya untuk saum ganti-gantian, hari ini saum, besok berbuka. Masya Allah. Artinya memang bahasanya tuh dunia itu bukan di hati tapi di genggaman aja, bisa dilepas kapan saja gitu kan. Nah, banyak yang mengartikan zuhud itu juga ada beberapa ya kita harus lusuh, harus kan ada juga yang mengartikan seperti itu. Jangan ada, pokoknya kita nggak boleh sentuh kekayaan karena itu. Sahabat ini salah yang mengartikan sahabat yang terkenal kaya misalnya Utsman bin Affan gitu ya. Pernah ada ceritanya nggak Utsman tuh mau bermewah-mewah gitu? Nggak ada. Iya sih. Sama sekali nggak ada. Bisnisnya besar sekali. Bisnisnya besar. Abu Bakar juga Ustaz ya? Beliau tuh dikenal kalau menjamu orang tuh nggak tanggung-tanggung. Kalau menjamu tuh pasti brutal gitu ya. Yang dijamu, yang tamunya kenyang, budaknya kenyang, pembantunya kenyang, kuda-kudanya juga kenyang. Masya Allah. Ya. Tapi beliaunya gitu-gitu aja. Beliau tuh nggak makan berlebihan gitu. Ya Utsman bin Affan, makanya saya sering mengkritisi gitu ya kalau ada orang bilang saya pengen kaya kayak Utsman. Jangan mereduksi Utsman jadi orang kaya doang. Ini orang kaya yang dalam satu riwayat ya, beliau tuh bisa khatam Quran dalam sekali berdiri. Sekali berdiri. Di sholat malam. Sekali berdiri artinya 1 rakaat. Khatam Ustaz. Nah, jadi kalau mau kaya tapi kayak gitu, gua dukung. Saya sangat mendukung ya. Tapi kalau cuma kaya doang ya jangan bilang kayak Utsman. Ya itu baru sebagian dari pribadi beliau gitu. Ya jadi nggak ada apa-apanya gitu. Nah ini yang harus dipecahkan sebenarnya gitu. Ya kita bicara mencahin pinjaman online ya untuk sementara kayaknya pemerintah belum ngapa-ngapain ke yang punyanya gitu ya, pinjol-pinjolnya gitu ya. Nah, maka masyarakatnya nih harus kita pikirin. Gimana caranya mereka nih bisa nggak terlalu haus sama dunia gitu. Ya, kita lihat mereka supaya jangan haus dunia, apalagi kalau ternyata penghasilannya nggak seberapa tapi hausnya nggak luar biasa gitu. Luar biasa, iya. Kasihan gitu ngelihatnya gitu. Kadang-kadang anak-anak muda hidupnya masih susah, untuk sekolah aja orang tuanya habis-habisan, tapi pikirannya konser, pikirannya sepatu baru gitu ya. Kasihan gitu. Dan justru motor banyak lah ya. Iya, justru yang kayak begitu kadang-kadang kita lihat di ekonomi menengah yang ke bawah gitu. Bukan yang ke atas. Ya, itu yang harus kita perhatikan ya. Jadi sekali lagi kembali ke sini gitu ya. Ini perang melawan mereka ini ya mereka ini menguasai bisnis yang memanjakan hawa nafsu. Itu yang harus kita lihat gitu. Dan Islam, agama Islam dan umat muslim yang taat itu mengganggu mereka. Itu makanya kita dimusuhin banget gitu kayaknya gitu ya. Padahal kan gak rasional gitu. Apa yang dimusuhin? Ya. Ustadz, sedikit tadi tentang tentang apa namanya yang kita bilang ada waktu pembagian
kondom segala macam itu Ustaz, ya. Ustaz bilang kan ada yang protes segala macam, berarti kan ada aksi yang dilakukan oleh umat-umat Islam. Oleh umat Islam menentang itu gitu maksudnya Ustaz ya. Nah, ini menarik Jan. Kira-kira nih maksudnya kayak gini. Kalau kita apa nih yang harus kita lakuin? Sedangkan saudara-saudara kita di Tajikistan tuh ada hal yang bahasanya tidak berdaya di sana. Kayak misalnya sama juga misalnya di Palestina kita support dan bentuk dukungan kan banyak hal. Doa, terus support bantuan gitu kan dan apapun itu gitu kan. Nah, Ojan pernah kepikiran nggak gitu Jan? Maksudnya kita apa ya? Apa yang bisa kita lakuin, support apa nih yang bisa kita berikan buat saudara-saudara kita di Tajikistan sana? Aksi-aksi apa aja gitu Ustaz? Ya, karena kan kayak Ustaz bilang tadi kan Tajikistan aja ada beberapa orang ada ya negara Tajikistan kan ada beberapa gitu ya Jan ya. Benar. Ya di sini agak tricky-nya gitu ya, agak tricky. Kalau Palestina kan familiar sekali ya, spotlightnya ke situ gitu ya. Kita tahu Tajikistan nih, ya ini berarti ini yang saya bilang kadang-kadang karena ada masalah jadi kita memacu kita buat belajar. Ya, sekarang saatnya kita mengenal Tajikistan. Saya juga terus terang nggak tahu tuh kedutaan besarnya ada apa nggak di Indonesia dan di mana tempatnya gitu ya. Kalau kita mau demo kan ke situ. Ya. Apa yang ada apa enggak. Nah, saatnya kita belajar gitu ya. Kira-kira bisa nggak kita menyampaikan protes ke sana. Ya, kalau ngeboikot kayaknya nggak signifikan sama sekali ya. Ya mungkin kita mencegah diri kita untuk datang ke sana untuk traveling barangkali. Kalau traveling bisa lah. Kalau produk nggak ada kayaknya ya. Hampir nggak ada dan nggak signifikan lah gitu. Tapi kalau yang suka traveling jalan-jalan gitu ya ke Uzbekistan itu daerah situ semua. Tajikistan, ya. Itu kan daerah Turkistan yang dijajah sama Uni Soviet tadi. Ya. Nah mungkin kita bisa menahan diri nggak ke sana dulu. Salah satu bentuk protes kita ya Ustaz ya. Jadi misalnya sekarang kan kayak misalnya ke Uzbek itu banyak sekali promosi ke Uzbek, Ustaz. Kita ke sana gitu kan. Tapi memang ke sana kan makam Imam Bukhari sana kan, Ustaz ya. Nah, jadi artinya kan ada sesuatu yang kita tuju memang kan. Tapi memang itu di tetangga-tetangganya itu memang ada juga mungkin sekalian ke Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan. Jadi menahan untuk tidak ke Tajikistan ini Ustaz. Ini salah satu bentuk support kita kepada saudara-saudara kita di sana gitu Ustaz ya. Dan pastinya yang udah pasti kita bisa kerjain adalah ramein di medsos. Medsos ini bisa meramaikan segalanya gitu ya. Kemarin kita support ini ya Far ya. Maksudnya bukan support sih, maksudnya kita sharing lah di postingan kita gitu ya Far ya. Artinya biar orang-orang juga tahu gitu. Termasuk ngebahas ini juga kan supaya termasuk salah satunya orang bisa ngelihat gitu kan. Dan pelajaran juga buat kita betapa absurdnya sekularisme itu. Iya sih ya. Absurd gitu. Ya apa yang mereka musuhin gitu. Orang pakai jilbab. Ini contoh ya di Eropa, orang-orang Eropa tuh nggak ada sebagian di antara mereka yang mengatakan gini, mereka nggak suka sama perempuan berhijab. Alasannya kenapa? Ini sebagian, nggak semua alasannya karena ini ya. Mereka bilang alasannya karena kalau dia pakai jilbab, jadi seolah-olah dia doang yang suci. Padahal yang pakai jilbab nggak pernah ngomong apa-apa. Dia nggak pernah mengklaim dia suci. Iya. Tapi itu artinya sebenarnya mata manusia tahu bahwa yang lebih baik yang itu gitu. Ini kan sama kayak narapidana begitu sampai ke pengadilan pakai peci, pakai baju koko, pakai jilbab, sehari-hari mah kagak gitu. Kenapa? Karena Anda tahu itu pakaian orang baik sebenarnya kan. Secara psikologis gitu kan. Betul. Ya makanya dia berlagak baik gitu kan dengan cara itu gitu kan. Ya jadi sebenarnya mereka kadang-kadang mereka merasa terancam sendiri gitu. Ya ini ada cerita juga dari Ustadz Fadlan Garamatan dulu beliau cerita ya. Beliau tuh ada kepala suku dan keluarganya masuk Islam. Kemudian yang anak perempuannya dibawa pergi karena itu di pedalaman gitu ya. Bawa pergi naik helikopter diajarin bersih-bersih, diajarin didandanin lah dengan jilbab. Karena kalau laki-laki masuk Islam kan gampang ya, laki-laki masuk Islam tinggal pakai celana panjang udah kelar ya sebenarnya gitu ya. Baju udah biasa gitu, tinggal pakai celana panjang beres lah, kewajiban gitu ya. Kalau perempuan kan agak rumit tuh, ya agak rumit, harus terbiasa pakai pakaian. Kemudian mereka juga yang nggak asal berjilbab doang kan, mereka juga perempuan kan cenderung pada keindahan, jadi pengen tahu gaya apa sih yang pas gitu ya. Akhirnya mereka didandanin, kemudian dibalikin lagi, pas dibalikin pakai helikopter, turun pakai helikopter itu katanya sekampung sukunya semuanya ngerubungin datang. Ya begitu turun apa kata mereka, kirain malaikat yang datang. Ya jadi emang kenyataannya hijab tuh bagus gitu loh, intinya begitu gitu ya. Itu membuat perempuan tuh jadi anggun, jadi terhormat. Ya, dan udah banyak kan
social eksperimen ya, di mana perempuan yang biasanya nggak pakai jilbab terus dipakein jilbab gitu ya, akhirnya sampai dia menitikkan air mata, kok cantik banget. Dia sendiri ngeliat fotonya, lihat di cermin cantik banget. Dan ada yang pakai yang kemudian pakai jilbab, dia jalan kemana-mana pakai kamera, nggak diganggu sama laki-laki sama sekali gitu kan. Kan banyak social eksperimen kayak gitu kan. Benar. Tapi tetap aja orang sekuler itu nggak suka gitu. Ya ini sisi mengganggu bisnisnya salah satunya ya. Ini sisi di mana mereka tuh kelihatan banget nggak rasionalnya gitu. Nggak rasional, nggak mentingkan HAM segala macam, nggak pro kebebasan gitu ya. Itu semua narasi doang. Jadi ketika mereka berkuasa ya nggak ada kebebasan. Oke. Ya. Ustaz tadi kan bilang bahwa pemikiran sekularisme itu sebenarnya absurd, Ustaz ya. Iya. Dan sebenarnya pemerintah Tajikistan melakukan peraturan seperti itu sebenarnya ada gak sih jaminan bahwa ketika negara-negara Muslim itu menjadi sekuler, dia akan berubah menjadi negara-negara maju, Ustaz? Ya justru sekarang itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi sekarang negara Muslim yang mana yang bagus setelah jadi sekuler gitu? Ya justru nggak ada gitu. Ya gitu-gitu aja, biasa-biasa aja gitu, nggak ada hubungannya sama sekularismenya juga. Bahkan sekarang kalau kita nggak usah lihat negara Muslimnya lah, lihat negara Barat yang udah sekuler dari sononya gitu kan. Justru kan sekarang lagi pada anti klimaks semua, kelihatan nggak beresnya kan. Ya kelihatan di Amerika Serikat tadi kasus yang dibicarakan soal penembakan massal. Penembakan massal tuh banyak sekali di sana. Banyak sih. Ya bahkan kota zombie ada juga, orang pada narkoba semua. Bukan kota zombie sebenarnya, setiap kota ada yang kayak begitu. Ada setiap ada kota. Itu kayak tiap kayak ada RT RW yang isinya ghetto lah gitu ya, yang orang-orang susah semua kumpul di situ gitu ya. Itu kenyataannya begitu. Tapi ini narkoba, Ustaz. Iya, yang Kensington Avenue itu kan yang ramai kan kalau di YouTube ya, Kensington Avenue, Philadelphia. Itu dia whistleblower-nya aja. Oh. Dia kebetulan dia tinggal di situ dan dia ngerekam itu. Tapi sebenarnya tiap kota ada. Di tiap kota ada yang kayak begitu, daerah-daerah yang isinya zombie gitu ya. Jadi kegagalan sekularisme itu udah jelas sebenarnya gitu loh. Ya, makanya yang aneh itu adalah kenapa negara Islam harus ngikutin mereka. Iya. Dan ini juga bukti bahwa kita nggak ngelihat dalam sejarah. Orang Barat, ini yang sering saya garis bawahi, orang Barat kalau bicara kejayaan Islam pasti ngomongin Baghdad. Mereka nggak mau ngomongin Andalusia. Karena jatuh kan? Karena orang Barat nggak mau ngomongin Andalusia. Orang Barat nggak mau ngomong Andalusia, tapi ngomong Baghdad. Kenapa, Jadi mereka bersikeras bahwa Islam itu berjaya ketika zaman Daulah Abbasiyah, kejayaannya ada di Baghdad. Mereka nggak mau bahas Cordoba sama sekali. Karena ada Eropa memang di situ. Karena itu Eropa. Oh, pernah takluk maksudnya. Pernah takluk, dan yang paling mencolok adalah Andalusia itu berjaya justru ketika seluruh Eropa yang lain itu gelap. Zaman kegelapan. Iya. Jadi kalau kita belajar sejarah Andalusia, orang tuh harus terpaksa mengatakan bahwa Andalusia maju karena Islam. Ya, saya ketika bawa jemaah ke Cordoba, saya berdebat sama tour guide. Harusnya enggak ya, tapi karena terbawa emosi gitu ya. Kenapa? Jadi tour guide tuh bilang gini, kami pernah dijajah sama Islam. Oh, ngomong gitu? Iya, ya itu standar. Mereka mereka taunya pelajaran sejarah kayak begitu gitu ya. Terus saya bilang, kita orang Indonesia. Indonesia tuh tahu rasanya dijajah. Kita dijajah Belanda tuh lama, 300 tahun gitu ya, 300 tahun gitu. Terus namanya penjajahan itu sumber daya alam dihabisin, sumber daya manusia dirusak. Itu penjajahan. Tapi saya tanya, kapan Spanyol menjadi mercusuar sains dan teknologi selain di zaman Andalusia? Never. Itu Never loh. Ini ya. Never. Setelah dikuasai sama Kristen jadi penguasa sains kan? Enggak. Malah jatuh ya? Malah Spanyol terkenal karena apa? Yang kekejamannya. Inkuisisi. Kekejamannya, iya. Pas saya ke Toledo terakhir kali itu lagi ada apa? Saya lihat billboardnya gitu ya. Ada pameran alat-alat penyiksaan. Itu dari zaman abad pertengahan. Ya, cuman karena kita udah itinerary-nya ketat ya, nggak bisa belok ke situ gitu ya. Tadinya saya pengen kasih lihat juga tuh, Spanyol setelah Islam terkenalnya karena penyiksaan. Nggak pernah lagi mereka menguasai sains gitu. Ya jadi ya itulah episode sejarah yang mereka tutupi. Makanya sejarah itu penting. Begitu kita nggak tahu sejarah, kita nggak tahu kepribadian kita, bahwa umat Islam tuh pernah maju loh.
Ya, dan majunya tuh pernah di dua ibu kotanya. Itu kan dua kehalifan berbeda tuh. Cordoba Andalusia itu kan Daulah Umayyah yang kedua. Ini Baghdad tuh Daulah Abbasiyah. Ya, jadi dan dua-duanya ibu kotanya jadi pusat sains dunia. Ya, jadi orang Islam tuh harusnya memang identik dengan sains, dengan teknologi, dengan pendidikan. Kita tuh terdidik sekali, dan ketika Eropa tuh semuanya gelap, kita yang terang benderang. Andalusia gitu ya. Jadi zaman kegelapan ya. Zaman kegelapan, mereka sendiri nyebutnya zaman kegelapan. The Dark Age. Iya, nama resminya Medieval Age, abad pertengahan. Tapi mereka nyebutnya The Dark Age. Ya, dan itu kenyataan yang mereka nggak mau bahas gitu. Ya. Boleh nggak kita bahas nanti kan? nanti ya. Maksudnya boleh ya? Maksudnya sambil jalan-jalan ke sana. bisa. Jangan tutup kupingnya. Pancingannya di sini dulu. bisa. Nanti kita akan bahas menarik juga soal Andalusia ini ya Ustadz ya, karena biar orang juga banyak tahu bagaimana berkembangnya Islam di sana gitu ya. Benar. Dan banyak juga yang sedih Ustadz dengan di zaman Andalusia ini. Merasa karena kan kita juga kalah kan Zat di akhirnya kita kalah setelah 800 tahun. Setelah 800 tahun, dan itu kita harus tahu penyebabnya apa gitu kan. Nanti kita bahas deh insya Allah teman-teman. Nah Ustadz, terkait yang tadi Ustadz sampaikan bahwa emang negara sekuler itu emang nggak bisa maju misalnya. Negara sekuler itu emang bisa maju, maksudnya bisa maju dan bisa lebih berkembang. Ketika contoh kita bilang kayak gini, ini pertanyaan sebenarnya. Maksudnya gini. Turki waktu sebelum Ataturk itu kan memang negara Islam, Zat. Iya kan? Nah, masuklah Kemal Ataturk. Bukannya mereka jadi berkembang, Zat? Iya. Jadi ya kita nggak makanya di sini pentingnya sekali lagi kita ngelihat sejarah gitu ya, karena sejarah tuh nggak cuma Turki doang. Ya, kalau Turki berkembang setelah sekuler, tandanya apa? Tandanya ada masalah dengan Daulah Utsmaniyah. Ya, memang Daulah Utsmaniyahnya punya masalah. Ya, punya masalah. Masalahnya apa itu pembahasannya agak panjang gitu ya. Nah, sama kayak kenapa Barat jadi maju setelah sekuler. Karena Barat tuh punya masalah. Masalah apa? Agamanya tidak kompatibel dengan sains. Ya. Nah, untuk maju kan butuh sains. Maka mereka memilih sekuler. Mereka nggak keluar dari agamanya, tapi agama nggak dibawa-bawa ke ruang publik. Itu intinya. Jadi kan susah mau mengembangkan sains gitu ya ketika Anda dipaksa mengakui bahwa bumi mengelilingi matahari. Kan repot gitu kan. Kata astronomi enggak kok, dipaksa mengakui matahari mengelilingi bumi. Kan repot. Nyatanya kan bumi mengelilingi matahari. Tapi dibungkam. Ya nggak boleh gitu kan. Maka akhirnya disimpulkanlah agamanya tidak kompatibel dengan sains. Nah, sekarang orang Islam ada masalah apa dengan sains? Nggak ada. Ya, jadi kalau kita nggak menguasai sains itu murni karena kesalahan kita sendiri, malas aja. Ya, dan apakah terbukti ya satu demi satu ya Sat ya. Dan terbukti, ya pokoknya kalau kita nggak menguasai ya kalah juga gitu. Nggak ada sunatullahnya kalau beriman dan beramal soleh lalu menang, nggak ada. Ya, kalau sunatullahnya kayak gitu di perang Uhud kita menang, nyatanya kalah juga kan? Iya kalah. Iya, jadi nggak segampang kita baca syahadat lalu beres semua masalah dalam hidup, enggak lah. Ya, tetap kita harus belajar, tetap kita harus menguasai sains dan teknologi gitu ya. Nah, kalau apa yang terjadi pada Turki ya perlu kita pelajari. Kenapa dulu Daulah Utsmaniyah punya masalah seperti itu? Ya, apa masalahnya? Memang semua analis mengatakan memang salah satu kelemahan yang bikin Daulah Utsmaniyah itu runtuh setelah Perang Dunia Pertama. Ya, Perang Dunia Pertama itu yang benar-benar bikin goyangnya Daulah Utsmaniyah gitu ya, adalah karena dia gagal ngejar teknologi. Ya, bertahun-tahun sebelumnya. Jadi, nah ini juga penting ya. Jadi kalau namanya sejarah itu kalau kita bahas tahun sekian misalnya keruntuhan Turki Utsmani atau Daulah Utsmaniyah 1924. Kita nggak boleh bahas 1924. Kita harus bahas mundur ke belakang. Karena penyebabnya tuh adalah kulminasi dari berbagai hal gitu. Rentetan dari berbagai hal gitu. Nggak mungkin mulai dari 1924. Ya, Palestina dan Jordania aja lepas 1917. 7 tahun sebelumnya. Ya, Mesir lepas di akhir abad 19, 1800-an sekian. Ya, jadi ada masalah baru akhirnya runtuh. Ya, nggak mungkin tiba-tiba runtuh bruk gitu ya, nggak mungkin. Ya, nah ini yang perlu kita pelajari. Kenapa kayak begitu? Ya, jadi nggak selalu belum tentu solusinya adalah supaya negara kita maju sekuler lah gitu. Nggak segampang itu menyimpulkan. Ya. Kalau misalnya ada pertanyaan waktu itu ada kan yang saya bilang itu saat postingan soal kita angkat Tajikistan.
Ojan juga lihat Ustaz ya? Ya, jadi banyak netizen tuh bilang bahwa presiden yang sekarang di Tajikistan itu namanya kan Emomali Rahman ya. Dia ini dibilang bahwa Kemal Atatürk jilid 2. Kayak itu gitu. gimana Ustaz? Gimana? Karena kan Turki kan juga kan maksudnya Kemal Atatürk kan sekuler juga kan Ustaz. Itu gimana Ustaz? Ya bisa-bisa aja sih, sah-sah aja ya istilah kayak begitu ya. Mau dianggap nih seperti Kemal Atatürk mungkin ya karena sangat ekstrim sekali gitu ya. Tapi pemimpin negara Islam yang sekuler bukan dia lah pertama kali setelah Kemal Atatürk gitu ya. Mesir masih ada Jenderal Sisi. Ya, kayak gimana gitu sekulernya gitu ya. Tapi Asisi masih ya, makanya nggak sampai ngelarang jilbab ya. Mungkin ini ekstrimnya gitu ya. Ya mungkin ya makanya sah-sah aja dia ngelihat dari sisi mananya kan begitu. Ya jadi kalau pemberian julukan ini kan nggak formal. Jadi siapa aja boleh menyamakan kayak begitu sih. Mungkin dia lihat dari sisi apanya gitu ya. Dari sisi ekstrimnya, sekulernya gitu, sekuler ekstrim gitu ya. Ya mungkin itu. Kalau Kemal Atatürk kan sampai azannya harus bahasa Turki. Betul. Ya, ekstrim ya. Nggak rasional kan? Nggak rasional, hal-hal yang nggak rasional gitu. Ya itulah. Ya kadang-kadang. Tadi ada satu yang kita belum senggol ya, masalah berhijab tuh mengganggu budaya lokal. Iya. Sama kayak Kemal Atatürk juga ngelarang azan bahasa Arab ya karena dia merasa harusnya bahasa Turki. Dan itu kan lebay gitu, terus aja gitu. Di Indonesia kita azan pakai bahasa Arab, begitu makan pakai sambal juga. Makan sayur asam juga. Keindonesiaan kita nggak pernah hilang kan? Betul. Nggak pernah hilang. Mie Aceh dari dulu gitu-gitu aja gitu ya. Nasi Padang di mana-mana gitu-gitu aja gitu. Nggak jadi ke Arab-Araban kan. Yang ada orang Arab belajar dari kita gitu. Soal masakan lebih enak kita terus aja gitu ya. Jadi emang lebay gitu. Emang lebay aja gitu kok yang kayak begini dianggap mengganggu budaya lokal. Budaya lokal kita nggak pernah berubah gitu-gitu aja. Ya. Ustaz, gitu ya. Terkait budaya nih Ustaz. Ustaz kan mention tentang budaya. Sebenarnya pun yang alasannya Tajikistan melarang pakai hijab kayak gitu kan melindungi budaya. Ya sebenarnya budaya itu apakah dia sesuatu yang nggak bisa berubah atau pada dasarnya budaya itu bisa berubah Ustaz? Nah itu pertanyaan keren gitu ya. Terus terang aja setelah saya ngerjain disertasi gitu ya. Karena kebetulan disertasi saya berhubungan dengan ini gitu ya. Saya meneliti majalah Panji Masyarakat dan Gema Islam tahun 59 sampai 67. Ini majalah dipimpin oleh Buya Hamka dan di situ mereka menyebut majalahnya majalah kebudayaan Islam. Dan di situ mereka banyak berdiskusi soal masalah budaya gitu ya. Nah, kalau kita sekarang apa sih yang kita maknai sebagai budaya? Ya, biasanya budaya itu berkaitan dengan seni, ya nggak? Seni budaya, makanya kadang-kadang seni dan digabungin sama budaya kan? Ya, jadi kalau kita bicara seni orang Islam seninya apa sih? Batik, ya ngukir-ngukir segala macam gitu ya. Tapi itu pemikiran kolonial, ya. Sekarang tuh ada kajian-kajian di ilmu sosial tuh namanya kajian pasca kolonial. Gimana sih kita memandang diri kita setelah kita merdeka? Ya, apa iya bangsa Indonesia tuh harus pakai batik tiap hari? Apa iya kita harus nonton wayang tiap hari? Ya, kenapa kalau kita bicara budaya tuh kayaknya harus stagnan, gak boleh kemana-mana gitu. Nenek moyang kita kayak gitu, kita sekarang juga harus kayak gitu juga. Ya, nah, bahkan saya pernah mengajukan pertanyaan nakal gitu ya. Kalau nenek moyang kita bisa hidup kembali, dia seneng gak lihat cucunya hidup kayak dia? Saya yakin gak seneng. Ya, kalau saya pribadi saya nggak senang lihat anak saya kayak saya gitu ya. Maunya dia harus lebih dong. Lebih maju. Iya. Orang tua yang baik pasti gitu kan. Orang tua yang baik tuh ikhlas kalau dia dibalap sama anaknya. Pasti dong. Ya, saya sangat ikhlas sekali gitu ya. Jadi saya pertanyakan, betul kita harus kayak nenek moyang? Nenek moyang kita kayak gitu, kita harus kayak gitu juga. Pernah ke Keraton Jogja nggak? Ada dia punya museum yang khusus kereta-kereta kudanya Sultan. Nah itu kapan dipakainya? Sekarang. Kalau acara aja kan? Acara tertentu dia itu sekali setahun. Cuman kirap sekian kilo paling nggak nyampe habis itu turun. Sultannya naik mobil. Ya. Nah ini gambaran bahwa sebenarnya kalau kita bicara budaya dalam arti seni itu belum semuanya gitu. Itu baru satu sisi aja dari budaya. Ya, kemudian kita bicara budaya dalam arti benda, apalagi itu lebih absurd lagi gitu. Apakah benda-benda yang kita pakai harus sama kayak nenek moyang kita dulu? Konyol kan? Jadi justru ini pemikiran kolonial, artinya penjajah kita tuh pengen kita berpikir kayak gitu. Penjajah kita pengen kita nggak maju, kita kayak nenek moyang kita. Sekarang harusnya kita merdeka, kita mikir sendiri. Nah kalau Buya Hamka menjelaskan budaya ini kapan-kapan kita boleh bahas juga kan. Seru banget ini konsep budaya ini, kelihatan judulnya mungkin boring tapi ujungnya keren.
Ya, jadi beliau mengatakan budaya itu terwujud dalam 3. Yang pertama ilmu pengetahuan, yang kedua filsafat, ketiga seni. Ya, jadi bukan seni doang, tapi ada ilmu pengetahuan dan filsafat. Jadi kalau sebuah bangsa ilmu pengetahuan nggak berkembang, dia budayanya lemah berarti. Ya, mungkin dia katakan negara kita ya, katakanlah negara kita hanya bagus masalah nari-nari, masalah ngukir-ngukir, ya, tapi seninya aja misalnya. Tapi bikin jalan tol ngutang semua gitu misalnya. Kalau filsafat hidupnya nggak jelas, jadi minjem pinjol kayak begitu, bangga nggak? Enggak. Ya enggak ada yang bisa dibanggain gitu. Iya, dengan, Tapi kalau definisi budaya kita hanya berseni ya kita seninya bagus gitu ya. Tapi nggak ada filosofinya. Filosofi hidupnya nggak bagus. Ya etos kerjanya nggak ada, etikanya nggak bagus gitu ya. Kemudian ilmu pengetahuan nggak ada yang dikuasai, kita nggak memproduksi apa-apa, tetap aja negara miskin namanya. Ya. Nah, jadi kalau budaya versinya Buya Hamka itu jauh lebih kompleks dan lebih bagus gitu. Ya dibanding sekarang kita identikan dengan seni terus gitu. Dan yang pasti namanya budaya kalau versi beliau ya berkembang. Oke. Ya. Nah, buktinya sekarang nih kalau ditanya nih ya. Misalnya ada yang nanya dulu kita di sekolah kan diajarin ya, rumah adatnya orang Jawa apa? Rumah adatnya orang Minang rumah gadang. Orang Jawa rumah joglo gitu ya. Ya, pertanyaannya tahu dari mana sejak kapan orang Minang rumahnya rumah gadang? Apakah nggak mungkin nenek moyang dulu nggak pakai itu? Mungkin kan? Mungkin. Tapi kenapa kita sekarang nunjuk itulah budaya Minang dan gak boleh yang lain? Boleh-boleh aja sekarang orang. Maka kalau yang sekarang itu bukan dari awal, kita juga nggak mesti juga kita berhenti di situ dong. Iya. Ya ini rumah gadang nih ya. Kita nggak tahu dari abad berapa orang pakai rumah gadang gitu ya. Cuman kita pikir kayaknya dulu nggak semuanya kayak dulu gitu juga gitu. Maka sekarang nggak apa-apa dong orang Minang punya rumah dari batu atau pakai apartemen, nggak salah kan? Itulah berkembangnya kebudayaan itu sebuah keniscayaan gitu. Oke. Ya jadi aneh kalau nggak berkembang itu justru aneh. Oke. Sekarang lihat kenapa saya bilang ini maunya penjajah? Karena coba lihat Barat, negara Barat mana yang masih mempertahankan budaya aslinya? Nggak ada. Nggak ada Ustaz ya? Ya nggak ada. Masa orang Amerika masih menjadi koboi? Nggak ada. Mereka masih ngeludah gitu kalau lagi ke bar gitu kan, di bar suka baca Lucky Luke nggak? Lucky Luke kan ada tempat buang ludahnya. Emang begitu orang koboi gitu, datang gitu buang ludah gitu ya. Karena dia ngunyah tembakau segala macam kan, dia ngeludah di situ gitu ya. Emang masih kayak begitu? Enggak. Kalaupun orang Amerika masih pakai baju koboi buat apa? Buat entertainment. Iya. Ya, jadi datang ke tempat wisata terus ada pagelaran koboi, tembak-tembakan atau ngelaso anak sapi gitu ya. Itu cuma pertunjukan aja. Ya, tapi kehidupan Amerika ada saja. Kehidupan mereka udah berubah. Ya udah nggak kayak dulu lagi lah. Iya, nggak semua. Maksudnya walaupun masih ada gembalanya udah nggak kayak gitu lagi. Ya udah nggak seperti itu. Gaya hidup tuh nggak mungkin disamain gitu. Ya sementara orang Barat tuh pingin berubah. Tapi negara-negara yang pernah dijajah sama Barat, semua berpikir kita harus sama kayak nenek moyang. Jadi ini tuh desainnya penjajah banget. Penjajah yang pengen kita ini nggak berkembang. Oke. Ya, termasuk gaya pakaian gitu ya. Nah, kemarin ada yang bilang kita jangan pakai budaya Arab lah, yang pakai jilbab, pakai budaya asli Jawa, kebaya. Kebaya tuh ada karena pengaruh Islam. Ya karena pengaruh Islam. Tadinya nggak begitu. Tadinya perempuan, mohon maaf ya, telanjang dada, kebuka. Oh ya? Iya. Bukan kemben Ustaz? Bali tahun 1000 foto tahun 1800 masih bertelanjang dada. Sampai sini kembennya. Ya. Oh bukan yang menutupi dada berarti ya? Iya makanya. Terus kadang-kadang di Twitter kita kenyang deh ngeliat kayak gitu ya. Ada foto-foto perempuan pakai kebaya seksi. Lihat kayak Kartini. Saya bilang ente cari aja foto Kartini pakai kebaya. Kebayanya semuanya gede. Pinggulnya aja nggak kelihatan. Tinggal pakai jilbab doang yang belum. Oke. Jadi udah tinggal selangkah lagi gitu lah. Udah nutup semua itu. Coba cari foto apa? Kartini pakai baju. Ada fotonya, saya punya fotonya gitu ya. Foto beliau lagi di sekolahnya gitu ya. Itu dari atas sampai bawah gitu ya. Itu nggak gini-gini badannya, enggak. Nggak. Jangan bayangin zaman dulu seksi-seksi mini-mini gitu ya. Nggak kayak gitu. Ya, jadi justru pakai kebaya itu karena pengaruh Islam. Ya namanya proses gitu ya. Proses kan orang berjilbab juga kadang-kadang proses gitu kan. Nggak selalu langsung gede gitu kan. Tapi ada buktinya Ustaz memang kalau misalnya itu pengaruh Islam akhirnya jadi. Semua ahli bilang begitu. Emang begitu. Emang begitu ketika Belanda datang pertama kali nggak selalu kayak begitu. Ya jadi perkembangan tuh ada gitu. Perkembangan tuh ada. Jadi ya inilah jadi
maksud saya adalah kalau Anda bicara mengukur budaya gitu. Budaya itu sesuatu yang kabur gitu. Ya, artinya apalagi zaman sekarang kan zaman globalisasi. Ya, apakah ketika orang nonton drama Korea dia berarti kehilangan keindonesiaannya? Enggak. Nah, kan gak fair kan? Terus kenapa kalau pakai jilbab jadi Arab-Araban? Oh iya. Iya. Orang pakai baju Korea nggak jadi ke Korea-Koreaan. Iya. Ya, orang pakai celana jeans nggak jadi ke Amerika-Amerikaan. Ini saya lagi pakai celana jeans nggak kelihatan aja ya. Ya celana jeans nggak jadi ke Amerika-Amerikaan. Orang nggak ada yang bilang saya ke Amerika-Amerikaan. Ya jadi ya biasa aja ya. Jangan globalisasi apalagi gitu. Globalisasi itu kan artinya di mana semua informasi bisa dunia tuh kayak kampung global village gitu ya. Kampung itu kan kalau namanya kampung tuh semua saling kenal, ya. Jadi masalah di rumah yang satu diketahui sama masalah di rumah sebelah gitu ya. Itu kampung gitu ya. Namanya kampung begitu. Semua saling tahu masalah masing-masing, tahu anaknya siapa gitu ya. Nah, globalisasi itu kayak gitu. Apa yang terjadi di Korea, orang Indonesia tahu. Apa yang terjadi di Amerika, orang Jepang tahu ya. Cepatnya informasi gitu ya. Nah, sekarang di zaman sekarang apa relevansinya gitu? Ya, mau ngurusin orang pakai begitu orang pakai baju jilbab Arab-Araban gitu. Makanya saya bilang ini nggak ada alasan rasionalnya, nggak ada. Memang kebencian sama Islam atau mungkin ditambah lagi dengan inferioritas. Dia inferior sama Barat, pokoknya kita harus kayak Barat. Ya, atau antara mungkin, dua itu gitu ya, Ustaz ya? Ya, atau inferiornya bisa jadi terwujud dalam bukan kita niru Barat, tapi kita nurutin maunya Barat. Seperti saya bilang tadi, maunya Barat, bangsa-bangsa Timur tuh ya nggak berubah, stagnan. Ya, nenek moyang lu pakai baju itu, lu juga harus begitu. Ya, padahal seperti saya bilang nggak ada manusia yang pengen anak cucunya seperti dia gitu. Sorry, kalau misalnya Jepang deh, Jepang kan banyak yang masih mempertahankan pakai kimono, itu pada occasion tertentu kan. Emang sehari-hari kayak gitu? Oh iya sih, nggak setiap hari ya benar. Nggak juga gitu ya, kecuali kalau dia kerjanya di hotel gitu ya, yang tiap hari dia ngejamu orang. Tapi kalau dia lagi free time, dia keluar ya nggak pakai kimono lagi, kan nggak praktis sama sekali. Iya sih. Iya kan? Ya itu ada keperluan, gitu. Kita juga kayak begitu. Kalau hari Kartini pada pakai kebaya semua. Ya, terus kalau orang yang bilang budaya asli Indonesia tuh kebaya, suruh dia pakai kebaya tiap hari. Kadang-kadang yang ngomong kayak gitu juga gak pakai kebaya tiap hari gitu ya. Yang ngomong kayak gitu celananya celana jeans, celana Amerika, tontonannya Korea, kopinya kopi bukan dari Indonesia juga gitu ya. Kopi Indonesia bagus-bagus loh, keluar negeri semua malah. Ya jadi kadang mereka tuh hipokrit gitu ya. Hipokrit tuh munafik gitu ya. Apa yang diomongin begini padahal kenyataannya nggak gitu. Ya, ini masalah inferioritas sama kebencian pada agama aja, itu aja sih. Kalau misal dilihat di Tajikistan ini berarti mungkin antara dua alasan itu ya, Ustaz ya? Ya, Tajikistan kan punya sejarah panjang penjajahan. Gimana tuh, Ustaz? Anda nggak tahu tuh. Ya, sejarahnya ini penjajahan dari Uni Soviet gitu kan. Oh iya Uni Soviet, sorry. Itulah yang dilakukan oleh penjajahan kepada kita gitu, pada jiwa kita. Kalau kata Ibnu Khaldun dulu, namanya bangsa-bangsa yang pernah terjajah itu mengalami dualisme dalam jiwanya. Satu sisi dia benci sama penjajahnya, sisi lain dia pengen niru. Karena dia ngerasa negara gue baru keren kalau kayak mereka. Ya, mohon maaf kayak Indonesia gitu ya. Indonesia kita benci sama Belanda gara-gara ngejajah kita. Tapi begitu kita merdeka, orang harus pakai dasi, pakai jas. Itu kan bukan pakaian kita. Iya. Ya, karena nggak ada di antara kita yang pakai baju Melayu kayak Malaysia gitu. Benar. Malaysia malah lebih asli menurut saya. Ya, apakah semua menteri-menteri kita dulu pakai batik? Enggak. Ya, kalau mereka nggak mau baju Melayu batik ya, tapi pakai batik enggak. Tapi pas di foto pakai jas, pakai dasi itu kan Barat. Ya, itu dualisme dalam jiwa yang dijajah tuh kayak begitu. Ya, satu sisi benci sama negaranya, di sisi lain niru. Ya, niru cara berpikirnya, standarnya, gayanya, stylenya. Ya, kadang-kadang orang bilang kita harus niru Barat, buktinya Barat maju. Apanya majunya? Sains dan teknologi. Tapi yang ditiru bukan sainsnya. Yang ditiru adalah diskotiknya, zinanya, pergaulan bebasnya. Orang Barat aja nggak akan bilang kami maju karena pergaulan bebas, nggak ngomong begitu. Ya, dan kita bilang yang maju sainsnya, tapi kita nggak niru sainsnya. Ya, itulah harusnya yang dikejar itunya gitu ya, sainsnya ya. Misalnya kita pengen seperti Jepang, pengen apanya? Budaya bunuh dirinya atau profesionalitasnya. Tapi yang ditiru bukan yang itu gitu. Ya, jadi akhirnya kita jadi peniru yang jelek gitu, bad copycat gitu ya, copycat yang nggak bagus gitu ya, niru-niru tapi yang ditiru yang nggak esensial gitu.
Ya. Ustaz, kalau misalnya ini kan soal tadi kan kita bilang Tajikistan ya, terus Turki juga pernah di masa-masa sekuler ya. Nah, pertanyaannya Ustaz, itu sekularisme itu memang gimana sih Ustaz bisa lahir ke negara tersebut, pemikirannya bisa masuk ke negara tersebut tuh gimana sih Ustaz ceritanya? Ya jadi ini cuma masalah ya pertama sekularisme lahir di barat, di Eropa. Ya karena dulu agama mereka nggak kompatibel dengan sains. Oh iya. Ya itu masalahnya. Tapi di Andalusia nggak begitu. Di Andalusia orang beragama sama sains nggak punya masalah karena Islam. Yeah. Nah di Eropa mereka punya masalah. Ya akhirnya mereka harus memilih gimana caranya. Untuk murtad ateis kan nggak semua orang bisa. Sampai hari ini pun nggak semua orang ngaku ateis. Ya sekarang tuh udah sangat sekuler. Mereka nggak pernah ibadah lagi. Tetap aja nggak semua bilang ateis. Ya, nah, cuman mereka ngaku nggak religius kalau zaman sekarang gitu ya. Nah, karena mereka nggak siap untuk murtad, nggak siap untuk ateis, jadi mereka jadi sekuler. Ya, mereka tetap beragama, tapi beragama nggak di ruang publik gitu ya. Nggak dibawa-bawa ke politik, ke pendidikan, ekonomi nggak dipakai. Ya. Nah itulah cara mereka maju. Ya, karena yang menghambat kemajuan tuh agamanya gitu. Ya, nah sekarang menganggapnya seperti itu. Iya. Dan memang seperti itu gitu. Memang seperti itu yang mencegah mereka jadi belajar sains gitu. Ya. Seperti saya bilang tadi gitu, gimana mau belajar astronomi kalau dipaksa mengakui matahari mengelilingi bumi. Oh iya. Padahal nggak begitu aslinya, kan repot kan. Ya. Jadi nggak bisa gitu. Ketika Eropa mengalami the Dark Age, ya ketika terjadi the Black Death. Death itu wabah ya. Wabah ya. Wabah mereka ngehandle gimana caranya? Ngehandle tidak dengan sains. Aneh-aneh gitu. Jadi orang disembur-sembur pakai air suci segala macam. Nggak sembuh. Ya karena nggak rasional gitu. Karena agamanya nggak mencegah mereka untuk ke situ gitu. Ya itu yang repot gitu kan. Jadi akhirnya solusi mereka begitu dan akhirnya mereka maju, tapi maju secara sains doang. Jiwanya enggak. Ya sekarang jiwanya baru kita lihat sekarang keruntuhan baratnya kayak gimana gitu ya. Ini sekarang. Jadi memang runtuhnya suatu bangsa, majunya suatu bangsa nggak pernah terjadi dalam setahun 2 tahun. Ya. Nah, sekarang kita lihat barat di atas tapi udah mulai tergelincir gitu ya. Nah, tapi dia berhasil ke atas sains dan teknologinya. Nah, ketika mereka maju, negara-negara Islam lagi jatuh. Dulu pernah maju tapi sekarang jatuh ya. Dijajahlah mereka. Nah begitu dijajah, seperti saya bilang tadi ada dualisme dalam jiwa negara yang dijajah. Ya, negara yang dijajah ini malah pengen niru mereka. Ya, sama di Indonesia juga begitu. Dulu ketika kita memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, semua beragama. Ya semuanya ya gimana kita harus menghadapi resiko mati ya kalau kita nggak berpegang pada agama gitu. Kalau kita berpegang pada agama kita semangat kan. Kalau mati syahid. Allahu Akbar. Ya, bayangin pidatonya Bung Tomo kalau nggak ada Allahu Akbar kan nggak ada kayak sayur nggak ada garam gitu. Ya mari kita serang Inggris kita bela Indonesia nggak pakai terus Assalamualaikum, nggak seru gitu ya. Ya kalau di mana-mana kalau membangkitkan semangat perjuangan orang Muslim tuh ya Allahu Akbar, takbir itu. Ya, nah, tapi ketika berkuasa tiba-tiba pengen sekuler kayak Barat. Ya, itu masalahnya gitu. Jadi kenapa negara-negara Islam mengadopsi sekularisme? Ya karena inferior tadi, karena pernah dijajah. Dan kita dijajah karena kita jatuh dan Barat pernah naik gitu. Itu dan aja pengen sih. Jadi seperti mereka. Nular gitu, nular ke situ itu aja sih. Oke, kalau misal ruang lingkup kita paling kecil aja, bukan paling kecil, diri kita untuk menjaga hal tersebut. Misalkan kita memang ada saudara lah kita bilang, memang di negara sekuler Zat, ya. Kan banyak nih saudara-saudara Muslim kita, ya orang Indonesia yang sekarang udah di luar Indonesia Zat, dan ada beberapa di negara sekuler. Apa tindakan yang mereka harus lakukan ketika memang di negara tersebut adalah negara sekuler? Misalnya diri dia sama keluarganya aja gitu, keluar sama keluarganya. Apa yang harus dilakukan Ustaz? Untuk apa nih? Untuk menjaga mereka agar tidak masuk ke dalam keluarga mereka gitu. Iya. Karena bisa jadi nanti ada beberapa saudara-saudara kita tuh yang pindah keluar ke negara sekuler, gitu Ustaz. Ini mungkin saya bercermin jawaban dari pertanyaan dari Ustadz Syamsuddin Arif ya. Beliau tuh pernah kuliah lama di Jerman gitu ya, tapi begitu balik ke Indonesia, beliau tetap ngelawan orientalis. Nah makanya waktu itu ada beberapa majalah wawancara beliau, gimana caranya belajar di Barat tapi nggak kesedot sama Barat gitu, nggak terbawa arus gitu ya. Nah jawaban beliau adalah pertama ya jangan belajar ke Barat sebelum kalau dia memang masih punya belum punya pegangan yang kuat. Pegangan yang kuat tuh artinya dia ngerti agama satu, tapi yang kedua adalah dia nggak inferior. Kalau dia inferior berangkat ke Barat abis.
Iyalah. Iya. Habis. Semuanya dianggap keren ya. Iya, semuanya keren. Kalau kita inferior, kita nggak bisa mengkritisi gitu. Kita nggak kritis gitu, nggak bakal kritis gitu. Ya, nah mungkin itu yang perlu dipikirkan sebelum kita pindah ke negara itu. Oke. Nah kalau yang udah pindah, ya saran saya ini Ali Imran 102 yang selalu dibaca sama khatib Jumat ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya jangan mati kecuali dengan muslim. Ujungnya belakangnya itu ya. Jangan mati kecuali dengan muslim. Gimana caranya memastikan mati dengan muslim? Jawabannya di ayat berikutnya. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi berkumpul bersama sesama mukmin. Itu yang penting. Jadi cari komunitas berarti Zat. Betul, betul. Pastikan kita punya komunitas, dekat sama komunitas muslim, sering kumpul di sana gitu ya. Karena kita tergantung pergaulan sih. Emang manusia tuh tergantung itu. Sangat ya, sangat pengaruh gitu. Ini jadi bukan berarti kita nggak bergaul sama yang lain. Sama kayak di Indonesia juga kita bergaul sama siapa aja kan, bebas kan. Betul. Dan bahkan ada untungnya kita punya kenalan preman misalnya gitu. Ada untungnya juga ya kita punya kenalan sama orang-orang yang tinggal di mana gitu ya. Tapi tetap lingkaran dalam itu adalah orang-orang soleh. Ya, itu harus punya gitu. Ya, dan tidak disamakan. Ya, jadi kita kan nggak menyamakan orang kan. Orang tuh ada yang sahabat, ada yang cuma kenalan doang gitu ya. Dan ada orang yang ngerti agama ya. Kalau kita curhat ke orang yang ngerti agama. Ya, jangan curhat ke yang lebih berantakan dari kita hidupnya gitu ya. Ya kalau bisa yang berantakan itu yang curhat ke kita bantu dia gitu ya, dia dapat hidayah gitu kan, harusnya begitu. Ya jadi berpegang pada tali Allah dan jangan bercerai-berai, wa tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Ya itu jawaban supaya kita nggak mati dalam keadaan muslim. Nggak mati dalam keadaan muslim. Supaya kita mati dalam keadaan muslim. Ya. Karena kita nggak tahu kita meninggal kapan. Betul. Ya, saya udah ngelihat macam-macam lah. Udah ngelihat ada orang tadinya aktivis dakwah mengakhiri hidupnya sendiri ada. Penghafal Al-Quran berzina ada. Ya, kalau kita nggak ngumpul sama sesama mukmin yang soleh gitu ya. Mukmin juga bukan sekedar mukmin gitu ya. Yang benar-benar yang soleh gitu ya. Kalau kita nggak kumpul, lepas kita dari barisan, itu masalahnya. Iya. Dan serigala lebih suka domba yang sendirian. Mencar sendiri kan dari ininya. Nah ini mungkin jadi satu pegangan juga buat kita ya mungkin ya Jan ya. Artinya bukan hanya di negara sekuler sebenarnya. Di kita aja ini ya yang mayoritas muslim dan pemerintah juga mendukung agama Islam juga Zat untuk di sini ya. Untuk beribadah, syiar segala macam. Tapi kita juga harus menjaga diri kita. Artinya contoh simpelnya yang bukan negara sekuler aja kita bisa goyang gitu loh. Nah apalagi yang di negara sekuler gitu ya. Itu penting banget memang ketika di sana saudara-saudara kita yang memang sudah berada di negara yang minoritas lah kita bilang Ustaz ya. Itu mereka harus pertama memang takwa kepada Allah ya Ustaz ya. Itu nomor satu ya, pegangan ya, fondasi itu ya. Penting baik diri sendiri maupun keluarga ya Ustaz ya. Itu kan udah benar-benar nyatu banget tuh insya Allah. Tapi di lain sisi memang harus cari komunitas banyak-banyaknya ya Ustaz ya. Bahkan saya pernah dengar dan melihat juga Ustaz bahwa komunitas-komunitas yang di negara minoritas muslim itu ternyata kuat-kuat Ustaz. Justru lebih kuat. Karena mereka merasa minoritas. Betul. Oh ya kayak gitu ya. Mau kemana lagi gitu. Ya mau ngobrol sama siapa lagi yang relate. Dan kita sebagai muslim kita dapat apa ya? Dapat keuntungan betul gitu. Karena saya pergi ke Spanyol, ke Portugal, saya nggak bisa bahasanya sama sekali. Nggak bisa, tapi kalau udah Assalamualaikum, Waalaikumsalam, gampang aja udah sisanya. Iya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, gampang. Bahkan ekstrimnya bukan ekstrim ya, tapi bukan Assalamualaikum ya gitu ya. Saya pernah di sana gitu ya, memang lagi di sekitar masjidnya, di Masjid Granada gitu ya. Oh di sana. Granada di Spanyol ya, lagi di sekitar masjidnya, tapi nggak di dalam masjid. Kalau dalam masjid kan muslim gitu ya, jelas. Ini lagi di luarnya gitu ya. Saya bersin, alhamdulillah. Ada yang nyautin, ya Allah. Udah lempeng hati gitu. Ya, itu enaknya kita sebagai muslim gitu. Ada bahasa-bahasa yang universalnya gitu. Iya. Ya, udah sama semua kita. Ya, walaupun kita nggak ngerti ngomong sehari-hari kita nggak ngerti ngomong apa nih bahasa Tarsan gitu ya. Tapi kalau udah imam baca waladolin, amin, udah enak semua ya. Jadi itu kenikmatan tersendiri menjadi seorang muslim. Ya, pergi kemana aja kita punya bahasa yang sama lah gitu. Ya, walaupun kita nggak bisa ngomong seenaknya tapi udah tahu nih ini saudara kita. Ya, itu enak. Ya, udah kayak di rumah sendiri aja. Kalau udah datang ke masjid. Iya benar. Ya, masjid di Sevilla tuh masjid tuh kayak ruko.
nggak kelihatan dari luar sama sekali, nggak ada kelihatan. Ya begitu udah masuk ke dalam ya udah kayak rumah sendiri ya. Namanya masjid kayak gimana sih kita bisa ngampar. Ya masjid itu kan rumah Allah gitu. Ya rumah Allah ya, kita hamba Allah, kita bebas di sana. Ya, enak gitu. Ya suasananya selalu enak ya di mana-mana gitu. Masya Allah, tabarakallah. Makasih Ustaz. Alhamdulillah, memang kerasa banget Ustaz yang kayak antum bilang bahwa ketika mau kita memang nggak bisa bahasanya dia, ketika kita masuk masjid nih, ada orang yang kita memang secara bahasa ini ya kita nggak nyambung, tapi kalau ada aja yang bisa dibicarakan dan ada bahasa universalnya ya. Ya syukur-syukur dua-duanya bisa bahasa Arab ya, lebih alhamdulillah lagi gitu kan. Masya Allah. Oke, jazakallah khair Ustaz. Terima kasih banyak. Tapi ada PR tadi kan? Banyak PR-nya kayaknya. Kita belum bahas tentang Buya Hamka. Aduh. Ini perlu kita gali lagi lebih dalam. Benar. Tentang Andalusia juga boleh Ustaz. Bisa. Mungkin kita harus gali juga. Maksudnya artinya dari mudah-mudahan ada yang bisa kita pasti ada Pasti. pembelajaran yang kita banyak yang kita petik di situ insya Allah ya Ustaz ya. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Ojan, ada yang mau disampaikan lagi? Konklusi sih yang Oke, silakan. saya dapat. Jadi dari pembahasan kita salah satu konklusi yang aneh dapat tuh bahwa negara Islam maju ketika mengimplementasikan agamanya seluruhnya, sedangkan Barat itu maju ketika mereka tidak mengimplementasikan agamanya. Oh, Masya Allah. Tuh. Ini fungsi Ojan memang itu ternyata. Luar biasa. Konklusi. Gimana jagoan datang terakhir. Iya. Oke, siap. Dari tadi mungkin kalau teman-teman kan lihat Ojan jarang nanya. Sebenarnya dia lagi proses nih. Konklusi kita bagian-bagian yang ending aja gitu loh. Iya kan? Bener, jadi bahasanya kayak Piala Dunia tuh Zat. Ya, mau gimana pun segala macam siapa yang menang, yang dilihat kan memang juara satu pasti kan. Coba, tapi kalau misal dibilang yang paling diingat ketika Prancis juara dunia. Ketika Prancis kalah sama Itali. Yang suka bola nih. Zidane kan? Iya. Jadi yang diingat tandukannya gitu ya. Memang kok nggak bisa analogikan sama ya. Cuman maksudnya biasanya jagoan itu munculnya belakangan memang. Kena macet. Kena macet? Kena macet. Oh karena kena macet. Itu jagoan di Jakarta itu. Ojan makasih juga dia. Ojan nanti insya Allah bakal hadir. Insya Allah akan sering-sering kalau ada waktunya. Ojan sibuk juga loh gitu ya. Jadi nanti insya Allah akan nemani kita juga. Nanti teman-teman Ojan juga nih mau dibawa juga ke sini nih. Ada beberapa. Terseret. Ya, dan intinya memang konklusi harus dari Ojan dan teman-teman nanti. Oh gitu. Siap-siap aja Jan. Siap. Oke Jan, makasih ya. Sama-sama. Ustaz sekali lagi terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.